Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan mempelajari materi latihan ulangan harian, materinya dari stoikiometri. Nah, kalau kita lihat nomor 1 di sini, soalnya adalah massa molekul relatif dari K2Cr2O7. Jika diketahui massa atom relatif, jadi AR atom relatif dari kalium, krom, dan oksigen masing-masing. Nah, ini untuk AR-nya ya, atom relatifnya. Berarti untuk satu atom krom itu 30. Oh, ini bukan krom. Kalium 39, kromium 52 dan oksigen di sini adalah 16. Oke, sekarang kita jawabnya adalah berarti kalau K2CrO7 berarti 2 kali ARK atom relatif dari K ditambah CR-nya juga ada 2, berarti 2 kali atom relatif CR ya, CR di sini yang ini ditambah dengan 7. Kenapa O-nya jumlahnya ada 7? 7 kali atom relatif dari oksigen. Oke, kita masukkan 2 dikali atom relatif K. Kalium ini 39, berarti 2 kali 39 ditambah 2 kali 52 untuk kromium 52 ditambah 7 dikali oksigennya adalah 16, atom relatifnya kali 16. Oke, ini kita hitung ya. 2 dikali 39 itu hasilnya adalah 78. Ini kita tulis 78 ditambah 52 kita kali 2. Ini hasilnya adalah 104. 104 ditambah 7 kali 16 ya, karena atom relatif oksigen kan 16. 7 dikali 16, sebentar ya, ini aku kali dulu. Itu 112. Nah, ini kita tambahkan 112 ditambah 104 ditambah dengan 78, hasilnya adalah 294. Ini adalah molekul relatif ya, atau MR. Nah, ini MR dari K2CR2O7. Berarti 294 adalah yang D. Lanjut ya, ke nomor berikutnya adalah nomor 2. Kalsium memiliki 2 isotop, yaitu Ca40 dan Ca41 dengan masing-masing kadarnya 85% dan 15%. Maka massa atom relatif dari kalsium adalah berapa? Jadi caranya seperti ini. Untuk mengetahui atom relatif dari kalsium atau Ca sama dengan, karena isotopnya ada 2, Ca40 dan Ca41, maka kalau Ca itu kan kadar Ca40 kadarnya kan 85%. Maka kita kali aja 85%, artinya 85/100 dikali, kan ini Ca40 berarti dikali 40. Ditambah dengan kalau Ca41 kadarnya kan 15%. Karena kan kalau berdua ini Ca40 dan Ca41 harus 100%. Jadi di sini sisanya 15%, atau ditulisnya 15% kan artinya 15/100 dikali 41. Oke, ini kita kalikan berarti ya. 85 kalau kita kali 40 hasilnya adalah 3400. 3400 per 100. Ini kalau kita kali 15 dikali 41, 615 per 100. Ini kita tambah atasnya aja deh, misalnya 3400 ditambah dengan 615, itu hasilnya adalah 4015 per 100-nya, jangan lupa ini masih per 100. Jadi 4015 dibagi 100, ini maju aja komanya ke depan, 2 kali 1, 2. Jadi 40,15 adalah massa atom relatif atau Ca. AR dari Ca, maksudnya seperti itu. Berarti ini jawabnya adalah yang C ya. Kita lanjut ke nomor 3.
Nah, nomor 3, senyawa berikut yang memiliki mol paling besar kalau diketahuinya massa, karena ini satuannya gram dan mr masing-masing. Ingat rumus mol ya, rumus mol adalah mol sama dengan massa tinggal kita bagi dengan mr atau ar. Karena diketahui di sini adalah mr-nya, molekul relatifnya, tinggal kita bagi. Molnya sama dengan massanya berapa? 20. 20 dibagi 60 sama dengan 1/3 ya, berarti 20 dibagi 60 hasilnya 0,33. Satuannya mol. Oke, untuk yang kedua atau B, 10 gram KOH MR56 berarti 10 dibagi 56. Nah, ini kita hitung dulu, 10 dibagi 56 sama dengan ini 0,178 atau 0,18 kalau kita buletin ya. Lanjut untuk C 50 gram C6H12O6 MR180, maka masanya 50 dibagi 180 MR nya. Jadi 50 dibagi 180 itu hasilnya adalah 0,277 gitu ya. Jadi buletin aja ya, 0,28 mol. Ini satuannya mol semua ya. Untuk yang D, 40 gram MgCl2 MR95, jadi 40 gram dibagi 95. Ini tinggal kita hitung dulu. Hasilnya adalah 0,42 mol. Ini satuannya mol semua. Yang terakhir 25 gram NaCl MR58,5. Jadi 25 masanya dibagi dengan MR-nya 58,5. Ya, 25 dibagi 58,5. Kita hitung hasilnya adalah 1,4625. 1,46. 1, ya, ini 1,46. Nah, kalau dilihat di sini, maka yang memiliki mol paling besar adalah yang 1,46 mol, yaitu yang E ya. Lanjut ke nomor 4. Ya, kita nomor 4 adalah partikel C dalam 2,8 gram C2H4 adalah berapa jika ArC12 Ar hidrogen 1. Kalau kita lihat di sini, oke, di sini kalau kita mau cari jumlah partikel C atau JP, kita cari dulu molnya, karena kenapa ini diketahui 2,8 gram ya, di sini adalah 2,8 gram C2H4. Maka di sini kita cari mol C2H4 sama dengan massa dibagi mr dari C2H4. Masanya adalah 2,8 gram, berarti 2,8 gram dibagi dengan mr-nya. Ingat di sini C-nya kan ada 2, berarti 12-nya harus dikali 2 ya. Untuk 2 atom C berarti 12 kali 2 kan 24. H-nya ada 4, 4 kali 1 4. Jadi 2,8 dibagi 24 tambah 4 kan 28. Jadi hasilnya adalah 0,1 mol. Dari situ kita bisa nyari jumlah partikel C atau kita simbolkan dengan X. Rumusnya adalah mol dikali banyaknya atom C ya, dikali dengan atom C ya, dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini ketetapan bilangan Avogadro. Molnya tadi adalah di sini 0,1 mol, berarti 0,1 mol dikali jumlah atom C. Jumlah atom C di sini tadi ada C2, maka jumlahnya artinya ada 2 atomnya, dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, berarti 0,1 kali 2 itu 0,2 dikali dengan 6,02 hasilnya adalah 1,2 kali, ini tetap pangkatnya tetap ada ya, 10 pangkat 23 atom, karena C jumlah atomnya kan ada 2. Jadi ini jawabannya adalah yang C, 1,2 kali 10 pangkat 23 atom. Oke, yang berikutnya adalah kita lihat di sini nomor 5.
Jika 9 gram Na2SO4 kali 5H2O dengan MR, jadi udah ada MR-nya 90, dipanaskan hingga molekul airnya jadi terlepas, maka banyaknya molekul air yang terlepas itu berapa? Begitu ya. Berarti kalau kita buat di sini ya, 9 gram, berarti kita buatnya adalah reaksinya dulu deh. Di sini sebentar. Ini salah. Bentar, ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu sebentar. Jadi di sini kita buat reaksinya dulu, Na2SO4 5H2O ya, dipanaskan sehingga molekul airnya terlepas jadi Na2SO4 ditambah 5H2O seperti ini. Maka karena diketahuinya di sini adalah massa, di sini adalah massanya Na2SO4 5H2O itu 9 gram. Lalu MR-nya juga udah tahu, MR-nya adalah 90. Maka di sini bisa tahu molnya. Mol sama dengan massa, tinggal dibagi dengan MR. Massanya 9, MR-nya 90, maka hasilnya di sini 0,1 mol. Nah, kalau di sini untuk satu molekul Na2SO4 5H2O, ingat ini satu nih, kalau nggak ada angkanya, jadi satu molekul itu 0,1 mol. Maka pertanyaannya kan molekul air yang terlepas itu di sini. Di sini molnya adalah tinggal kita bandingkan. Kalau satu itu 0,1, nah ini nih satu, di sini cuma nggak ditulis. Sebenarnya ini ada angka 1. 1 mol itu 0,1 mol. Kalau 5 itu berapa? Jadi 5 kalinya 5 dikali 0,1 dikali ya, karena yang ditanyakan adalah jumlah molekul air, jumlah molekul, Jp, jumlah partikel atau molekul atau atom gitu ya. Jadi rumusnya mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya itu sendiri karena depannya 5, berarti 5 kali 0,1. Kenapa? Karena satu itu koefisiennya 1 itu 0,1, maka kalau 5 ya 5 kalinya. Kalau di sini 1 ya dia sama 0,1 juga. Nanti kalau 2 ya 2 kalinya. Berarti dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Kalau kita lihat di sini jawabannya yang E. Begitu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jumlah atom yang terdapat dari 1,12 liter gas oksigen dalam keadaan standar. Ingat, jumlah atom atau jumlah partikel atau jumlah molekul itu bisa disimbolkan dengan Jp atau X boleh ya. Ini sama, bisa jumlah atom, jumlah partikel, atau jumlah molekul. Rumusnya adalah mol dikali 22,4. Jadi dia butuh mol. Kenapa ini 22,4? Karena kok 22,4? Ini salah tulis. Ini dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini rumusnya tidak berubah untuk jumlah partikel atau jumlah atom. Nah, dia butuh mol, sehingga molnya dapat diketahui dari mana? Dari 1,12 liter gas oksigen dalam keadaan STP. Jadi PSTP rumusnya itu kan mol dikali 22,4. Ingat, ini sudah rumus, angkanya memang ketetapan 22,4. Jadi PSTP-nya 1,12 liter, 1,12 sama dengan mol dikali 22,4. Jadi molnya adalah 1,12 dibagi 22,4. Hasilnya adalah 0,05 mol untuk molnya. Baru kita lihat jadi jumlah partikel atau jumlah atomnya, atau kita simbolkan dengan X, mol. Molnya yang ini yang udah kita dapat, yaitu 0,05 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kita kali. Itu hasilnya adalah 0,3 seperti itu dikali 10 pangkat 23.
Kalau di sini 0,3 adanya pangkat 22, ini 23, berarti nggak cocok. Ini nggak cocok, salah. Kita buat deh misalnya 3. Ini kan nolnya mengurangi yang pangkatnya, karena 0,3 itu 3 kali 10 min 1. Ingat, perkalian pangkatnya ditambah min 1 ditambah 23, jadi 10 pangkat 22 gitu ya. Jadi ini 3-nya 0,3 nya kita buat 3 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 22. Ini 3 kali 10 pangkat 22 adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7 ya. Nomor 7, jika suatu kristal magnesium klorida memiliki kandungan air sebanyak 43%, maka rumus kimia dari kristal tersebut adalah apa? Oke, sekarang kalau kita mau buat seperti ini ya. Di sini ada MgCl2, magnesium klorida. Ini kan kita nggak tahu nih rumusnya apa. Kita simbolkan dengan X. X-nya kita nggak tahu berapa. H2O. Kalau terurai jadi magnesium klorida ditambah X, koefisiennya belum tahu, itu yang kita cari. Kalau diketahui di sini 43% ya kandungan airnya, berarti di sini adalah 43%. Persen itu kan per 100. Maka kalau kita buat ini 43%, 43% air artinya 43% air artinya itu 43%, 43/100 dari misalkan larutan MgCl2H2O. Kita misalkan aja larutan ini seluruhnya itu 100 gram ya, 100 gram. Maka untuk mencari massa H2O 43%-nya kita kali 100 gram. Sehingga ini kenapa 100 gram ini agar memudahkan perhitungan aja sih. Sebenarnya ini kita bisa menentukan sendiri berapa gramnya ya. Jadi ini 43 gram. Oke. Kalau di sini H2O-nya itu 43%, maka MgCl2 itu sisanya. Kalau ini kan pasti MgCl2 dan H2O kan pasti 100%. Jadi 100% dikurang 43%. Berarti kan sama dengan 7 sisa ya. Di sini 100 kita kurang 43 adalah 57%. Berarti 57% ya artinya 57/100, tinggal kita kali 100 gram tadi kan ya, larutan MgCl2 X H2O kita buat 100 gram. Sehingga ini masanya adalah 57 gram. Setelah itu kita cari mol masing-masing dulu aja ya. Ini molnya, mol H2O-nya adalah 43, kita bagi dengan mR karena mol itu kan rumusnya adalah massa dibagi mR-nya. 43 gram mR air itu kan H-nya 1, cuma karena atomnya ada 2 berarti dikali 2. 2 ditambah itu 16, 2 tambah 16 jadi 8. Ini kalau kita bagi 43 dibagi 18, itu hasilnya adalah 2,389 mol. Sedangkan untuk MgCl2 ini kita buat di sini molnya adalah 57 gram, tinggal kita bagi dengan mR-nya. Mg itu 24 ditambah Cl2, berarti Cl itu 35, 35,5 dikali 2 itu kan 71. Jadi 57 ya. 24 tambah 71 itu kan 95. 57 kita bagi dengan 95. Jadi mol hasilnya kita bagi dulu ya. 57 dibagi 95 hasilnya adalah 0,6. Nah, dari sini kita bisa mencari perbandingan koefisiennya dengan menggunakan mol dari masing-masing yang sudah kita dapat. MgCl-nya tadi mol MgCl 2 banding mol H2O. Kita buat gini deh. Nah,
MgCl-nya 0,6 mol. H2O-nya 2,83389 mol. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bagi ini 0,6 bagi 0,6 ini 1, koefisiennya berarti di depannya 1 ya. 2,389 dibagi 0,6 itu ini kalau kita hitung 3,98. Nah, ini kita bulatkan 3,98 itu jadi 4. Nah, ini karena di sini tadi 1 mol itu jadinya koefisiennya 1, di sini jadinya X itu karena H2O ini tadi kan 3,98, kita bulatin jadi 4. Jadi di sini X-nya adalah 4. Sehingga rumusnya MgCl2 ini 4H2O. Ya. Jadi rumusnya adalah yang MgCl2.4H2O. Kenapa? Karena H2O-nya diisi dengan 4. MgCl-nya 1, H2O-nya 4. Seperti itu, ya. Oke, lanjut. Oke, kita buat. Oke, kita lanjutkan massa unsur nomor 8 ya. Massa unsur mangan yang terdapat dalam 12,6 gram MnO2 itu berapa gram jika atom relatif Mn 55, atom relatif O itu 16 ya. Massa unsur mangan. Jadi kalau kita mau buat di sini yang ditanya adalah massa Mn, mangannya berapa? Berarti kita buatnya seperti ini. Karena mangannya ada di MnO2, jadi kita buat seperti ini ya. 2 kali. Kenapa 2? Karena Mn2O. Jadi mangannya ada 2 atomnya, sedangkan oksigennya ada 1. Jadi 2 kali atom relatif Mn dibagi dengan molekul relatif. Nah, ini nih Mn molekul relatif itu kesemuanya, keseluruhan, dikali massa gitu. Massa dari Mn2O. Kalau kita buat di sini 2 kali atom relatif Mn-nya 55, 2 kali 55. Mr, jadi semuanya 2 kali 55 untuk Mn ditambah oksigennya 1 tambah 16. 2 kali 55 itu adalah 110 per 110 tambah 16 sama dengan 126. Tinggal kita kali dengan 12,6. Ini sama ini 0,1 ya. 0,1 berarti kan ini tinggal kita kali 110 dikali 0,1. Ini coret aja. 11 dikali 1 ya 11 gram. Seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 11 gram yang E. Nomor 9 ya. Nomor 9, suatu senyawa yang terdiri dari 16% Al, 28% sulfur dan sisanya oksigen, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah bagaimana? Berarti kita tulis ya, ada molekul itu terdiri dari Al, S, dan oksigen. Nah, Al-nya 16%, boleh kita tulis 16%. Sulfurnya di situ 28%. 28% ini sulfur. Berarti oksigen sisanya. Semua ini kan molekul ini kan jumlahnya harus 100%. Sehingga 100% dikurang ini 16 ditambah 28. Ini ya, kesatuan 100%. Maka oksigennya kita kurang dulu ya, 100 dikurang 16 dikurang lagi sama 28, hasilnya adalah 56%. Oke, sekarang dari situ kita bisa nyari massa nih. Kalau kita misalkan molekul senyawa ini biar menghitungnya gampang, jadi semua molekul senyawa ini kita misalkan jumlah totalnya 100 gram. Sehingga massa dari Al sama dengan 16%, kan artinya 16/100. Kalau jumlah total dari molekul senyawa tersebut kan tadi kita misalkan 100 gram untuk memudahkan perhitungan ya. Maka ini tinggal kita coret
Ya gitu, jadi enak dapatnya 16 gram. Oke, sekarang kita nyari massa sulfur, berarti kan 28% per 100 dikali 100, sehingga dapat dia 28 gram. Oke, ini udah. Sekarang massa oksigen, karena sisanya 56%, berarti 56 per 100 dikali 100, sehingga dapat 56 gram. Oke, setelah itu kita cari masing-masing molnya. Jadi molnya itu untuk Al, massa dibagi atom relatifnya. Jadi mol sama dengan 16 dibagi atom relatifnya 27 dibagi 27. Ini kita hapus dikit lah ya. Oke, berarti di sini 16 dibagi 27 sama dengan 16 bagi 27 sama dengan 0,59, 0,6 lah ya, mol. Kalau ini kita buat deh, ini juga kita hapus sedikit. Mol dari sulfur, mol sama dengan massa 28 gram dibagi sulfur 32. 28 dibagi 32 sama dengan 0,875. Berarti ini tadi oke deh, nanti ya kalau angkanya nggak bagus kita tidak. Oke, ini molnya kita simbolkan dengan N aja, mol. Berarti molnya adalah 56 gram dibagi dengan oksigen kan 16. Nah, 56 tinggal kita bagi 16 saja. Jadi 3,5. Ini kayaknya kita nggak buletin ya, 16 bagi 7 tadi kayaknya biar jadi enak bagi 27. 27 itu kita pakai 0,59 atau kita buat biar 5 semua, ini 0,5 aja ya, ambil depannya aja. Kenapa? Biar perbandingannya itu lebih bagus. Oke, sekarang kita tulis di sini. Mol Al kita bandingkan mol S bandingkan mol oksigen. Ya, jadi kita tulis di sini 0,5 mol kita bandingkan dengan 0,875 mol kita bandingkan dengan mol oksigen 3,5 mol. Ini kalau kita bagi ya, kita bagi dengan 5 ya, sebentar. Oke, ini ternyata angkanya nggak bagus nih kalau kita buat 0,5, ini masih 1, ya. Biar memudahkan kita, ini kita tadi kita balik lagi ya, ini agak rancu di dalam pembulatan. Ini kita buat 0,6 lah ya, kita balikin lagi 0,58 tadi ya. Jadi kalau aku hitung tadi, ini kalau kita bulatkan jadi 0,6 ya. Di sini jadi gini deh, ini 0,87 jadi 0,9 mol ya. Ini 3,5 kita bulatin deh jadi 3,6 mol. Nah, ini kenapa? Biar angkanya tuh bagus. Jadi angkanya itu jadi bagus untuk komposisi ya. Komposisinya kita sesuaikan dengan pilihan ganda soalnya. Oke, sekarang ini jadinya adalah tadi di sini adalah 0,6 mol. Mol sulfurnya jadi 0,9 tadi kita bulatkan, ini juga kita bulatkan jadi 3,6. Ya, sama-sama kita bagi 0,3. Jadi kalau dibagi 0,3 ini kan 2. Ini dibagi 0,3 ini 3. Nah, 3,6 kalau kita bagi 0,3 itu kan hasilnya bagus juga, jadi 12 seperti itu. Jadi Al-nya ada 2, sulfurnya ada 3, sedangkan oksigennya 12. Kita cari yang Al-nya 2 kan antara D sama E, Al-nya 2. Sulfurnya ini kali ini 3. O-nya 4 kali 3. Ini ke sini 12, berarti ini. Karena ini kan oksigennya 3 dikali 3 jadi 9, jadi nggak cocok. Jadi jumlah Al-nya 2, sulfurnya 3, oksigennya 12. Begitu ya. Jadi harus pinter kita untuk menyesuaikan mol sehingga sesuaikan dengan pilihan ganda. Dia mau dibulatkan kemana nih? Begitu ya. Untuk nomor 10 ini kita turunin lagi. Sebentar, ini kita turunin lagi ya sedikit. Ini kita hapus dulu. Ini udah tadi.
Kita hapus dulu. Oke, untuk nomor 10, suatu senyawa dengan rumus empiris CH2O memiliki massa molekul relatif 60, maka senyawa tersebut adalah apa? Jadi kalau kita lihat di sini ada rumus empirisnya udah ada nih, H2O. Ini rumus empiris, kita pakaiin N biar jadi MR-nya. Massa molekul relatifnya 60. Jadi kita buat dulu, C itu kan 12, H itu 1, karena atomnya ada 2 dikali 1. Ditambah oksigen juga 1, oksigen itu 16. N sama dengan 60. Berarti 12 ditambah 2 ditambah 16. N sama dengan 60. 12 tambah 2 itu 14. 14 tambah 16, 30. N sama dengan 60. Maka N sama dengan 60. Tinggal kita bagi 30. Jadi N-nya adalah 2. Maka rumus molekulnya, rumus molekul senyawa tersebut sama dengan, kita buat di sini, CN. Sebentar, ini salah. Ini kita buat menjadi, yang ini kita tulis dulu, CH2O. O-nya kita tulis, N-nya diganti sama yang tadi kita dapat 2. Jadi C-nya dikali 2 itu C2, H-nya 2 dikali 2, H-nya jadi 4, oksigennya 1 dikali 2, O-nya 2. Jadi rumus molekulnya adalah C2H4O2. Atau kita cari aja di sini kan ya. Intinya jumlah C-nya ada 2 buah. Berarti ini C-nya 6 kebanyakan, C-nya 2. Betul nih. H-nya 4. Ini hanya 4 tambah 1 5. Dia maunya 4 H-nya. Ini hanya 4 ya. Sedangkan ini 5, salah. Ini otomatis sudah salah. Ini C-nya 3, salah. Karena C-nya 2. Nah, ini C-nya 1, di sini 1, sudah 2. H-nya 3, di sini 3, di sini 1. H-nya jadi 4, betul. O-nya juga 2, ini betul. Jawabannya adalah D. Untuk yang E, kenapa salah? Karena C-nya sudah betul 2, tapi H-nya itu 3 tambah 2 udah 5 tambah 1 6, udah lewat ya. Nomor 11, ini pertanyaannya adalah mol dari 100 ml HCl 0,45 molar. Untuk mencari mol berarti volume dikali dengan molar. Ingat, di sini volumenya 100 ml. Maka volumenya itu harus dibuat menjadi liter. 100 ml agar jadi liter dibagi 1000 jadi 0,1 liter. Masuk ke sini 0,1. Molarnya berapa? 0,45 molar. Hasilnya adalah 0,045, satuannya adalah mol. Begitu. Berarti ini jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 12 ini adalah nomor terakhir. Urea bereaksi dengan asam nitrit dengan reaksi berikut, CONH2 2 kali ditambah 2HNO3 menjadi CO2 ditambah 2N2 ditambah 3H2O. Jika 9 gram urea dan MR60 direaksikan dengan asam nitrit berlebih dan menghasilkan sejumlah gas, maka volume gas yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP. Oke, berarti kita tulis dulu deh reaksinya ya. Ada urea CONH2 2 kali ditambah 2HNO3 akan menjadi CO2 ditambah 2N2 ditambah 3H2O. Ini sekarang kita tulis yang diketahui di sini. Kita jadi punya massa, dia punya NR dengan 10. Pertanyaan, volume gas yang dihasilkan jika diukur pada keadaan S. Ini adalah gas, ini
ditanyakan. Larutan ya. Oke, sekarang dari sini kita bisa nyari apa? Dari yang diketahui kita nyari mol. Mol itu rumusnya adalah massa dibagi dengan MR. Massanya 9 ya, 9. MR-nya 60. Ini kalau kita bagi 9 dibagi 60 dengan 0,15. 0,15 mol. Nah, ini molnya. Mol yang diketahui ini baru kita terapkan di mana yang kita mau. Oke, sebentar. Ini apakah reaksinya udah setara? Kita cek dulu. Jadi reaksinya harus setara dulu ya syaratnya. Ini C-nya 1, di sini 1. O-nya nanti O belakangan. Ini N kali di sini. N1 dikali 2, N-nya 2. N-nya di sini juga ada. Di kiri jadi di sini 2, ini ke sini 2, jadi 4. Ini 2 kali 2 juga 4. Oh, berarti udah cocok ya. Ini H-nya 6. Di sini juga H-nya ini ada 2 nih. Ada angka 2 ya, sesuai. Hanya 4 ditambah 2, 6. Oke, berarti udah setara ya. Sekarang secara keseluruhan berarti kita anggap sudah setara karena di sini yang ditanyakan volume STP, PSTP, di sini juga PSTP, nanti di total jumlahnya berapa. Untuk rumus volume STP ya, PSTP sama dengan rumusnya mol kali 22,4. Ini memang sudah ketetapan ya angkanya. Nanti ini juga sama. Maka kita butuh mol. Caranya gimana? Kalau di sini kan tidak ada angka, berarti ini 1 molekul CONH2 sebesar 0,15. Sedangkan CO2 di sini juga tidak ada angka, berarti ini 1 molekul CO2. Kalau 1 0,15 mol, berarti CO2 di sini juga 1 koefisiennya ya. Di sini nih koefisien yang depan. Berarti ini sama 1, maka ini sama dong, otomatis 0,15 mol. Jadi di sini mol CO2 itu 0,15 mol. Kenapa? Karena sama koefisiennya. Maka VSTP-nya sama dengan 0,15 tinggal dikali 22,4. Dikali 22,4, sebentar kita hitung dulu. 22,4 hasilnya adalah 3,36 liter. Nah, sekarang kalau N2-nya berapa? Kan dia fasenya gas juga. Rumusnya sama, mol dikali 22,4. Hanya karena di sini dia ada 2. Nah, di sini koefisiennya 2, maka koefisien yang ditanya yaitu N2 adalah 2. Nih, koefisiennya 2. Yang diketahui kan tadi mol urea, berarti urea itu 0,15. Koefisiennya di sini lihat. Koefisiennya 1. Jadi koefisien ditanya, kita tulis di sini. Koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Ini yang diketahui ya. Yang ditanya yang N2 ini. Berarti koefisien yang ditanya itu 2, koefisien yang diketahui itu 1 dikali mol yang diketahui 0,15. Jadi ini masih mol dulu ya. Ini kita pindahin ke bawah. Nah, ini kita masih mol dulu. Ini adalah mol. Jadi 2 tinggal kita kali 0,15 dulu. Hasilnya adalah 0,3 mol. Nah, dari sini bisa nyari volume 0,3 tinggal dikali 22,4. 22,4 itu hasilnya adalah 6,72 liter. Maka tinggal kita total aja, berarti volume total untuk gas sama dengan 3,36 liter ditambah 6,72. Ini kita tambah dulu 36, berarti hasilnya adalah 10,08 liter. Ini adalah volume total atau volume gas total yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP. Ingat, keadaan itu atau volume itu tidak hanya pada volume STP. Kalau volume STP standar temperatur
itu berarti mewakili 0 derajat Celcius 1 atm. Ada juga, ini rumusnya adalah mol kali 22,4. Ada juga VRTP, room temperature, suhunya 25 derajat Celcius 1 atm. Ini rumusnya agak beda sedikit karena mol dikali 24. Ada lagi untuk volume gas ideal, V dikali V sama dengan nRT. Ini untuk di luar suhu 25 dan 0, jadi bisa 27, bisa 23, tekanannya juga bisa beda-beda. R itu adalah tetapan gas, P tekanan, V volume, N itu mol, ya. Atau diukur pada suhu dan tekanan tertentu, berarti N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Begitu. Oke, semoga ini bisa mengerti.